Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Daily Opsia bersama dengan gue Edwin. Di Daily Opsia kali ini gue pengen sedikit cerita aja ya. Jadi beberapa minggu ini gue lagi sering banget silaturahmi dengan teman-teman lama gue yang beda-beda tongkrongan. Ada yang dari teman kuliah, teman SMA, ada teman kompleks juga karena udah lama nggak main juga ya. Tapi ada sesuatu fenomena yang menarik di sini. Fenomenanya adalah ketika gue ngobrol sama mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang sama. Mereka menanyakan pendapat gue, kira-kira ada masukan gak untuk kedepannya nanti gue itu ke arah mana? Ini pertanyaan yang menurut gue abstrak banget. Ke depan maksudnya apa gitu loh. Karena mereka pun ternyata setelah gue tanyain maksudnya ke depan itu apa, mereka bilang gue nggak tahu nanti gue mau lanjut kerja kah di tempat kerja gue yang sekarang, atau gue pindah kerja ke tempat yang lain di bidang yang lain atau di bidang yang sama, ataupun gue bikin bisnis, atau gue beralih ke konten kreator sambil gue kerja kayak yang gue lakuin sekarang. Jujur aja gue baru menyadari bahwa terdapat kesamaan dari pertanyaan ini ketika gue udah lumayan sering ketemu beberapa teman dari beberapa tongkrongan, dan gue lihat kok ini orangnya nanya ini juga ya, padahal beda tongkrongan, bahkan gak saling kenal gitu. Lalu gue mulai merenungkan dan akhirnya gue ngebuat podcast ini mungkin buat teman-teman yang ngerasain juga. Kira-kira kalian itu ke depannya, mungkin di tahun 2022 atau mungkin ke depannya lagi di masa depan, kalian itu pengen ke arah mana? Gue mulai menjawab, sebenarnya bukan menjawab sih, gue mengajukan pertanyaan dulu kepada mereka biar gue tahu gitu mereka itu potensinya di mana. Meskipun gue bukan HRD ya, ibarat cuma obrolan iseng aja, dan gue pengen dapat semacam kesimpulan yang bisa gue tarik biar bisa ngasih pendapat ke mereka gitu. Gue tanya, kira-kira yang lagi kalian suka atau yang memang kalian minat belakangan ini apa? Banyak yang menjawab bahwa mereka nggak tahu apa yang mereka suka. Jujur, gue bingung loh. Gue sekarang 24 tahun. Dan teman-teman gue ini kan rata-rata sepantaran. Kalaupun muda, lebih muda cuma 2 tahun gitu. Artinya paling dikit waktu pun udah 22 tahun lo hidup. Tapi lo gak tahu lo suka apa. Aneh aja gitu buat gue. Lalu gue mulai tanya lagi, kira-kira tren apa nih yang belakangan membuat lo tertarik? Gue menggunakan kata tren karena tren itu sangat dekat dengan kita ya, karena tren itu biasanya paling baru gitu, dan ternyata mereka lumayan up to date dengan tren. Lalu gue tanya lagi, oh lu tahu tren ini? Terus kira-kira udah lu dalemin belum tren ini? Belum. Ternyata mereka cuma tahu semacam kulit luarnya aja. Lalu ada beberapa temen gue yang kebetulan gue tahu nih mereka sebenarnya suka hobi ini. Tapi ketika gue tanya itu, mereka bilang gue lagi gak suka begini. Artinya kan mereka melupakan hobi mereka yang dulu itu. Lalu gue coba bawa lagi ke permukaan. Lu kan dulu suka begini. Lalu mereka bilang, oh iya betul juga. Kenapa gak lu tekunin aja ini untuk lu gali di masa depan lu, di kedepannya nanti. Gak usah masa depan juga sih, paling tahun depan lu gali juga udah dapat banyak gitu. Gue mendapatkan respon yang sama dari orang-orang yang kebetulan hobinya gue tahu dan gue bawa ke permukaan itu. Mereka itu rata-rata diam sejenak, lalu mereka mengatakan, oh iya bener ya Win, kenapa gue gak kepikiran? Nah, yang pengen gue ambil di sini adalah terkadang kita itu terlalu memikirkan jauh hal-hal baru gitu, padahal terdapat hal yang sangat dekat dengan kita dan sebenarnya kita udah tahu, kitanya aja gak mau gali. Mungkin banyak banget tren ya, dimana startup itu berusaha mencari masalah di masyarakat, kemudian mereka itu membuat sebuah startup untuk menyelesaikan masalah itu. Ya emang sih keren, tapi gue tanya balik, apakah itu relate sama kalian atau enggak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kalian udah punya ketertarikan terhadap sesuatu, ya tekuni dulu, dalemin dulu. Kalau seandainya udah lumayan dalam, barulah benar-benar kalian pikirkan ke depannya ini pengen kalian bawa kemana. Kebanyakan orang itu cuma tertariknya dalam jangka waktu yang bisa dibilang pendek gitu. Ibarat kripto, wih hype-nya lagi tinggi nih, paling setahun, lalu tahun depannya udah gak ngikutin lagi.
Kalau kita ambil cerita dari orang-orang sukses ya, gue ambil contoh salah satunya founder Gojek yaitu Bapak Nadiem, dimana sebelum dia mendirikan Gojek itu dia memang sudah relate dengan ojek-ojek pangkalan, dimana kalau dia kemana-mana pakai ojek. Lalu dia mulai berpikir gimana kalau ini gue bikin semacam startup, kira-kira masalahnya apa nih. Nah dia nggak langsung terjun tuh bikin startup. Gue dengar dia sempet juga ngojek gitu sampai beberapa tahun, kemudian barulah dia memutuskan untuk bikin Gojek. Nah dia pun nggak langsung start di apps, dia mulainya dari call center, kemudian berkembang, barulah jadi aplikasi seperti sekarang. Dan itu makan waktu yang cukup lama. Jadi bukan dia tertarik, ojek online keren nih kalau misalnya gue buat langsung bikin, nggak gitu. Butuh waktu yang panjang untuk dia menggali dulu. Kalau dari cerita itu kan jelas banget dia itu ngebuat Gojek itu berdasarkan masalah yang memang relate sama dia, karena dia sering banget pakai ojek pangkalan saat itu. Nggak semata-mata gue lagi bawa mobil, ada ojek pangkalan nih, bikin Gojek, nggak gitu kan. Terus siapa lagi tuh yang booming sekarang? Oh ya, Jarong Pauline, dia itu kan YouTuber mahasiswa yang jurusannya matematika. Itu adalah identitas dia, dimana ya jelas banget dekat banget sama dia. Dia kuliahnya di Jepang, makanya dia bahas budaya Jepang. Lalu dia juga mahasiswa matematika, makanya dia banyak banget bahas tentang matematika dan dia dikenalnya sebagai itu. Jadi yang bisa gue bilang sini adalah kalau seandainya kalian lagi bingung kalian itu mau kemana, kalian coba gali diri kalian sendiri. Karena memang sih sebaiknya banyak-banyak mengenal diri sendiri, kemampuan diri sendiri, lalu masalah apa yang kalian alami, kemudian cari solusinya, dan itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa mengembangkan diri kalian. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue ceritain kali ini. Ya lumayan lah, beban gue udah lumayan ringan setelah menceritakan ini, karena kayaknya banyak banget aja gitu yang nanya gue kayak gimana masukan lu untuk kedepannya. Aduh, gue nggak tahu lu pengennya kemana, jangan nanya gue gitu sebenarnya ya, because you are the one who know yourself better gitu loh, apalagi soal kelebihan dan minat gitu. So itu aja, thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan.